Dan juga perlu saya sampaikan, mulai awal September ini akan distribusikan secepatnya bantuan pangan beras. Satu keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kilo beras. Setelah meningkat tinggi pada tahun 2022, inflasi terkini turun dengan cepat dan telah kembali dalam sasaran 3 ± 1%. Harga pangan terkendali, mendorong inflasi volatile food di berbagai daerah menjadi cukup rendah. Keberhasilan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan mendukung efektivitas kebijakan pengendalian inflasi. TPIP dan TPID melalui GNPIP senantiasa mendorong penguatan ketahanan pangan nasional. Menatap ke depan, berbagai tantangan masih akan kita hadapi. Ketidakpastian global, dampak ketegangan geopolitik, proteksionisme dan tekanan ketahanan pangan perlu kita antisipasi. Berbagai tantangan domestik termasuk gangguan cuaca ekstrim dan perubahan iklim berdampak pada kesinambungan pasokan antar waktu dan antar wilayah serta menimbulkan risiko bagi ketahanan pangan nasional. Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia bersama pelaku usaha perlu terus memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Juga saya minta seluruh gubernur, bupati dan wali kota bersama-sama dengan Bank Indonesia terus memantau harga-harga barang dan jasa yang ada di lapangan. Hati-hati dengan yang namanya kenaikan beras. Udah kita sekarang memang harus bekerjanya detail seperti itu. Untuk itu, sinergi kebijakan pengendalian inflasi perlu terus kita perkuat. Bersama, kita perkuat sinergi dan inovasi untuk stabilisasi harga, menuju ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan, memancangkan fondasi kebangkitan ekonomi nasional, menuju negara maju. Dan saya senang stok di Bulog yang biasanya itu 1,2 ini sudah, tadi saya tanya ke Pak Budi Waseso, di gudang sudah ada 1,6 juta ton. Betul Pak Dirut ya? 1,6 juta ton, artinya dari sisi stok kita memiliki. Dan dalam perjalanan masih ada 400.000. Ini dipakai untuk mengendalikan harga. Dan juga perlu saya sampaikan, mulai awal September ini akan distribusikan secepatnya bantuan pangan beras. Satu keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kilo beras. Ini juga seperti semi operasi pasar. Sehingga setiap bulan akan keluar 210.000 ton. Setiap bulan selama 3 bulan. September, Oktober, November akan terus diberikan bantuan pangan berupa beras kepada penerima manfaat sebesar 21,3 juta penerima manfaat. Besar sekali. Tolong juga dicek, ini kan sudah menggerojok beras ke masyarakat. Kalau harganya masih naik, Bapak Ibu juga saya minta Bulog, Bapak Ibu Gubernur, Bupati dan Wali Kota juga bisa menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar. Dengan itulah kita harapkan inflasi kita akan terkendali dengan baik dan pelan-pelan akan turun-turun. Karena tadi target dari Menko maupun Gubernur BI tahun depan 2,5% plus minus 1. Ini yang saya harapkan, jadi jangan sampai
inflasi kita naik lagi karena itu akan sangat memberatkan masyarakat. Dan supaya kita tahu akibat super El Nino, kekeringan ekstrim diprediksi akan berlangsung hingga awal 2024. Indeks harga beras FAO naik 129,7 di Juli. 19 negara membatasi ekspor produk pangan. 19 negara sekarang kencangin semuanya ekspor mereka. Daging, beras, minyak, jagung, gula, tepung, semuanya. Untuk menyelamatkan rakyatnya masing-masing. Sehingga sekali lagi saya meminta utamanya pada bupati, gubernur yang memiliki sawah, betul-betul perhatikan agar produktivitasnya bisa meningkat. Karena kalau sudah pada posisi semua negara ngerem ekspornya, yang bisa menyelamatkan negara itu ya negara itu masing-masing. Kita juga sama, kita masing-masing harus bekerja keras untuk menyelamatkan rakyat kita. Karena minta bantuan atau bukan bantuan, mau membeli beras atau gandum atau dari negara lain yang sudah stop ekspornya udah nggak bisa. Dan inflasi beras di Indonesia di Juli kemarin memang benar 6,4%. Ini yang kita harus hati-hati. Saya selalu cek data di kertas, kalau naik pasti saya pergi ke daerah, saya cek di pasar, oh benar, berarti apa yang saya lakukan betul-betul saya cross-check data, cross-check lapangan, sehingga saya minta juga seluruh anggota tim pengendali inflasi, baik pusat maupun daerah juga mengecek secara langsung seperti itu. Ini yang masih 15 provinsi yang masih di atas nasional, meskipun sudah di bawah 5, ini saya bacakan, Maluku 4,2%, Jatim 4,1%, Kalbar 4%, DIY 4%, Papua Barat 3,9%, NTT 3,8%, Maluku Utara 3,7%, Kalsel 3,6%. Sudah baik, tapi belum sesuai yang kita inginkan, terus tekan terus. Sudah di bawah 5. Kabupaten dan kota yang tertinggi, Kabupaten Merauke 5,2, Manokwari 5%, Timika 4,9, Luwu 4,7, Waingapu 4,5, Surabaya 4,4, Pontianak 4,3, Ambon 4,3, Cirebon 4,1, Banjarmasin 4%.